Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Febriansyah dari program studi manajemen bisnis syariah kelas B dengan NIM 2024 0501 0338. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari kelompok 1 hingga kelompok 7. Baik, langsung saja. Bab pertama, cost accounting dan manajemen produksi. Akuntansi biaya adalah bagian akuntansi yang fokus pada perhitungan biaya dan penentuan harga pokok produksi. Fungsinya adalah untuk menghitung, menganalisis, dan mengendalikan biaya dalam proses produksi. Konsep biaya mencakup pengelompokan biaya seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya langsung, dan biaya tidak langsung. Metode yang digunakan antara lain adalah job order costing, proses costing, dan activity based costing. Tujuan utamanya adalah membantu perusahaan menghasilkan produk dengan biaya yang efisien dan harga yang tepat. Lalu yang kedua ada manajemen produksi. Manajemen produksi mengatur perencanaan, pengendalian, dan optimalisasi proses produksi agar sesuai standar kualitas. Aspek utamanya adalah meliputi perencanaan produksi, pengendalian produksi, manajemen sumber daya, serta evaluasi berkelanjutan. Manfaatnya adalah efisiensi biaya, peningkatan kualitas produk, daya saing lebih tinggi, serta mendukung inovasi. Cost accounting dan manajemen produksi saling berkaitan karena keduanya membantu perusahaan mengontrol biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Masuk di bab kedua, konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Konsep biaya dalam akuntansi adalah pengorbanan sumber daya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh manfaat tertentu dalam kegiatan operasional. Biaya perlu dipahami karena menjadi dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas perusahaan. Lalu yang kedua, sistem informasi biaya. Sistem informasi biaya adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengelola, dan menyajikan data biaya perusahaan. Sistem ini membantu perusahaan menghasilkan informasi yang akurat untuk mendukung efisiensi operasional dan penyusunan anggaran. Kemudian masuk di bab ketiga, yaitu cost behavior analysis. Cost behavior analysis atau analisis perilaku biaya adalah proses untuk memahami bagaimana biaya berubah mengikuti perubahan aktivitas bisnis seperti produksi, penjualan, atau penggunaan sumber daya. Adapun faktor yang mempengaruhinya, perilaku biaya yang dipengaruhi oleh volume produksi atau penjualan, efisiensi operasional, teknologi yang digunakan, kebijakan manajemen, dan kondisi ekonomi. Faktor-faktor ini menentukan seberapa besar biaya berubah dalam kegiatan perusahaan. Lalu jenis-jenis perilaku biaya. Jenis perilaku biaya terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, biaya tetap tidak berubah meski aktivitas berubah. Biaya variabel berubah sesuai aktivitas, sedangkan biaya semi variabel mengandung unsur tetap dan variabel. Metode analisis perilaku biaya. Metode yang digunakan untuk menganalisis perilaku biaya adalah High-Low metode, scatter plot, dan segresi. Ketiga metode ini membantu memperkirakan hubungan antara tingkat aktivitas dan biaya yang terjadi. Masuk di bab keempat, cost system dan cost accumulation. Cost system atau sistem biaya adalah serangkaian prosedur dan teknik untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan biaya yang terjadi dalam perusahaan. Jenis-jenis sistem biaya ada job order costing, process costing, activity based costing, dan standard costing. Lalu ada cost accumulation. Akumulasi biaya adalah proses pengumpulan seluruh biaya produksi selama periode tertentu. Proses akumulasi biaya, yang pertama identifikasi biaya, yang kedua pengumpulan data biaya, yang ketiga pengolahan data, dan yang terakhir pelaporan biaya. Bab keempat yaitu job order costing. Job order costing adalah metode akuntansi biaya untuk menghitung harga pokok produksi berdasarkan pesanan tertentu dengan biaya bahan baku
tenaga kerja langsung, dan overhead dicatat per pesanan. Langkah utamanya mencatat biaya langsung, mengalokasikan overhead, menjumlahkan total biaya pesanan, lalu menghitung harga pokok per unit. Kegunaannya membantu perusahaan menentukan harga jual, mengendalikan biaya, dan menilai keuntungan tiap pesanan. Contoh penerapannya yaitu contoh untuk percetakan, konstruksi, bengkel, dan usaha yang memproduksi barang atau jasa sesuai permintaan pelanggan. Kemudian bab ke-6 yaitu proses costing. Proses costing adalah metode akuntansi biaya untuk menghitung harga pokok produksi dengan cara mengumpulkan biaya berdasarkan tahapan proses produksi dalam periode tertentu. Metode ini cocok untuk produksi yang berlangsung terus-menerus, menghasilkan produk homogen, dan memakai perhitungan biaya per departemen. Tahapan utamanya pengumpulan biaya, perhitungan unit evaluation, lalu pengalokasian biaya ke produk selesai dan produk dalam proses. Kelebihannya mudah diterapkan, efisien, dan membantu pengendalian biaya. Kelemahannya kurang tepat untuk produk tidak homogen atau pesanan khusus. Kemudian bab ke-7 yaitu join produk dan by produk. Join produk, dua atau lebih produk yang dihasilkan dari satu proses produksi yang sama dan memiliki nilai ekonomis relatif setara. Produk ini tidak dapat dipisahkan sebelum split off point. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebelum mencapai split off point atau titik perpisahan. Contohnya bensin, solar, minyak tanah, keju, mentega, krim, daging, kulit, lemak. Lalu ada by product. Produk yang dihasilkan bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi, tetapi memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih rendah. Bukan tujuan utama produksi, namun tetap dapat memberikan tambahan pendapatan. Contohnya dedak dan sekam, serbuk kayu, ampas dan tetes debu, cangkang dan serat. Karakteristik dari kedua ini, join produk dihasilkan bersamaan dan memerlukan alokasi biaya bersama, sedangkan by produk memiliki nilai lebih kecil dan dapat dijual atau diproses lanjut. Metode alokasi biaya bersama yaitu nilai jual relatif, unit fisik, rata-rata biaya per unit, dan net realized value. Perlakuan akuntansi by product dicatat sebagai pendapatan lain-lain, mengurangi harga pokok produksi, dan dapat menggunakan metode pendapatan bersih. Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.